Pasukan Israel kembali menyerang wilayah Gaza Selatan. Diketahui serangan udara Zionis itu menyasar kamp Al-Mawasi di kota Khan Yunis, Selasa 10 September 2024. Dilaporkan sebanyak 40 warga Palestina tewas dan 60 lainnya terluka. Dikutip dari Arab News, militer Zionis mengklaim bahwa mereka menarget sebuah pusat komando Hamas di daerah tersebut. Al-Mawasi sendiri merupakan wilayah yang ditetapkan sebagai zona aman oleh militer Israel. Puluhan ribu warga Palestina pun menjadikan wilayah tersebut sebagai tempat berlindung. Namun, pasukan Zionis malah menghantam Al-Mawasi dengan serangan-serangan dan membuat puluhan korban jiwa berjatuhan. Puluhan orang yang syahid dan terluka dalam serangan pada hari Selasa itu kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat. Juru bicara Pertahanan Sipil Mahmud Basal mengatakan, para pengungsi di kamp Al-Mawasi tak diberitahu terkait serangan tersebut. Kurangnya peralatan dan perlengkapan membuat proses evakuasi terhambat. Serangan Israel itu juga meninggalkan jejak berupa 3 kawah besar nan dalam. Militer Israel atau IDF mengatakan tak ada jejak kekerasan fisik pada jasad 6 sandera yang ditemukan tewas di terowongan Rafah. Seperti diketahui, ke-6 sandera Israel itu ditemukan tak bernyawa pada Sabtu 31 Agustus 2024. IDF mengatakan mereka menemukan luka pertahanan di tubuh ke-6 sandera itu. Dikutip dari Tribun News, sebelumnya hasil otopsi 6 mayat itu menyatakan bahwa ada peluru yang ditembakkan ke kepala mereka. Ke-6 sandera itu tak dalam kondisi kurus dan lemah karena kelaparan. Kepada para keluarga sandera, tentara Israel menyatakan bahwa para tawanan itu tak dapat berdiri di dalam terowongan. Pihaknya memperkirakan mereka dibunuh sekira 24 atau 48 jam sebelum ditemukan. Makanan sehat, generator listrik, dan senter ditemukan di dalam terowongan itu. Selain itu ada pula papan catur dan botol sampo yang mengindikasikan bahwa ke-6 sandera tersebut sudah lama berada di terowongan. 3 kawah besar melubangi kamp Al-Mawasi di kota Khan Yunis. Kawah-kawah itu terbentuk akibat serangan udara yang dilakukan oleh militer Israel pada Selasa 10 September 2024. Rudal-rudal berdaya ledak tinggi milik Israel meninggalkan 3 kawah dengan kedalaman sekira 10 meter. Kawah itu pun mengubur puluhan warga Palestina yang berlindung di kamp tersebut. Dilaporkan terdapat 40 warga yang tewas dan 60 lainnya mengalami luka-luka. Menilik video yang beredar, warga beserta pertahanan sipil Gaza menggali kawah tersebut untuk mengevakuasi korban yang tertimbun tanah. Kurangnya peralatan pun membuat mereka kewalahan dan menghambat proses evakuasi. Pertahanan sipil Gaza hanya bisa menggunakan cangkul dan sekop untuk menggali dan mencari korban yang terkubur. حط لك بقى حاول تسحب انت ايوه خف ايوه 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 كمان واحد سهل ايوه كمان واحد ايوه اسحب اسحب يلا قول بسم الله ايوه ايوه طلع ايوه كمان واحد هذا رضيد الخيمة حصير هذه رضيد الخيمة قلت لكم هذا تحت الأرض هوية هذا ظرف يا عبد المال. Puluhan warga Palestina dilaporkan tewas seusai serangan jet tempur Israel menghantam kamp Al-Mawasi Khan Yunis. Diketahui serangan udara itu terjadi pada Selasa 10 September 2024 dini hari. Militer Israel alias IDF mengklaim dalam serangan itu mereka berhasil melumpuhkan 3 anggota senior Hamas. Ketiganya disebut berada di sebuah ruang komando di kamp yang sebelumnya diklaim sebagai zona kemanusiaan oleh IDF. Dikutip dari The Times of Israel, IDF mengatakan bahwa jet-jet tempurnya menghantam komandan Hamas yang memiliki peran penting. IDF mengungkap ketiga anggota Hamas yang terbunuh adalah Samer Ismail Kader Abu Daha, Osama Tabash, dan Aiman Mapouh. Mereka adalah kepala pasukan udara Hamas,
Kepala Pengawasan dan Target di Divisi Intelijen, serta perwira senior. IDF menyebut ketiganya terlibat langsung dalam pembantaian yang terjadi pada 7 Oktober 2023 lalu di Israel. Militan Hamas membantah klaim pasukan Israel terkait serangan rudal di Kamp Al-Mawasi Khan Yunis. Pada Selasa 10 September 2024 dini hari, IDF melesatkan rudal-rudal berdaya ledak tinggi ke kamp pengungsian tersebut. Dilaporkan 40 warga Palestina tewas dan 60 orang lainnya terluka. Dikutip dari Tribun News, militer Israel mengklaim serangan itu dilakukan untuk menarget anggota Hamas yang ada di kamp tersebut. Padahal Al-Mawasi termasuk dalam daerah yang ditetapkan sebagai zona aman oleh IDF. Pasukan Israel mengatakan mereka menggunakan amunisi presisi, pengawasan udara dan informasi intelijen tambahan untuk melancarkan serangan itu. Seiring dengan hal tersebut, Hamas menegaskan bahwa pernyataan IDF adalah kebohongan tak berdasar. Sebelumnya, IDF menyatakan bahwa mereka berhasil membunuh 3 komandan Hamas. Militan Palestina itu mengatakan bahwa tak ada anggotanya yang berada di kamp Al-Mawasi saat serangan itu terjadi. Setelah beberapa jam, konvoi staf dan kendaraan PBB yang ditahan militer Israel dibebaskan pada Senin 9 September 2024. Diketahui konvoi ditodong senjata tepat setelah pos pemeriksaan Wadi Gaza. Dikutip dari Tribun News, saat ditahan tentara Zionis juga menodongkan laras meriam tank ke kendaraan PBB. Komisaris Jenderal UNRWA Filipin Lazzarini mengungkap, kendaraan lapis baja PBB mengalami kerusakan parah ulah bulldozer IDF. Diungkapkan Lazzarini, konvoi PBB itu ditahan selama lebih dari 8 jam. Konvoi itu tetap ditahan meski PBB telah mengkoordinasikannya dengan militer Israel. Disebutkan konvoi itu membawa staf nasional dan internasional. Mereka yang bepergian untuk meluncurkan kampanye vaksinasi polio bagi anak-anak di kota Gaza dan Gaza Utara. Konvoi PBB yang membawa vaksin polio sempat ditahan oleh militer Israel atau IDF pada Senin 9 September 2024. Diketahui konvoi itu dihadang saat melewati pos pemeriksaan Wadi. Tak hanya dihentikan, konvoi tersebut bahkan ditodong senjata oleh militer Israel. Dikutip dari Tribun News, IDF menyatakan bahwa penahanan konvoi PBB di utara Gaza itu untuk menginterogasi tersangka Palestina. Tentara Zionis menyatakan bahwa konvoi tersebut tidak membawa vaksin polio. Informasi intelijen IDF menunjukkan konvoi tersebut justru mengangkut sejumlah tersangka warga Palestina. Diketahui IDF menahan konvoi PBB itu selama lebih dari 8 jam. UNRWA menegaskan para staf PBB sebelumnya telah mengkoordinasikan perjalanannya ke militer Israel. Namun konvoi itu tetap dihadang oleh pasukan Zionis saat menuju Gaza. Militan Houthi Yaman mengumumkan bahwa pihaknya kembali berhasil menembak jatuh drone MH9 milik Amerika Serikat. Pengumuman itu disampaikan oleh juru bicara Houthi Yahya Saree pada Selasa 10 September 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, pertahanan udara Yaman menembak pesawat tak berawak itu saat melayang di wilayah udara kegubernuran Saada. Saree menyatakan ini merupakan pesawat ke-9 yang berhasil ditembak jatuh oleh Houthi. Selain itu, pesawat nirawak tersebut merupakan drone kedua yang digempur Houthi dalam kurun waktu 72 jam. Diberitakan sebelumnya, Houthi menembak jatuh drone MH9 itu pada Sabtu 7 September 2024. Penargetan itu terjadi di Provinsi Timur Laut Marib. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.